Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan putus digerus banjir, warga di Lombok Timur bangun jembatan darurat dari bambu. Tikam mahasiswa usai cekcok di rumah indekos, seorang pemuda asal Dompu diringkus polisi. Harga bahan pokok semakin mahal, ratusan warga di Lombok Tengah menyerbu operasi pangan murah. Seorang pemuda berinisial AM alias Eros asal Dompu diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menganiaya seorang mahasiswa berinisial AR dengan senjata tajam di sebuah kamar indekos di Kelurahan Kekali. Tersangka ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Kabupaten Dompu berdasarkan laporan korban. Eros dibekuk setelah 2 pekan menghilang dari kejaran polisi, sementara barang bukti sebuah pisau dapur juga masih dalam pencarian aparat karena dibuang di area persawahan. Dari hasil pemeriksaan, penikaman terjadi saat keduanya bertemu di kamar indekos dan terlibat cekcok karena berbeda pendapat. Tersangka yang kesal kemudian menikam korban menggunakan pisau dapur di bahu korban hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di mana terjadi perselisihan antara korban dan diduga pelaku. Pada saat terjadi perselisihan, terduga pelaku masuk ke dalam kamar kos-kosan dan tiba-tiba keluar membawa sebuah senjata tajam berupa pisau dan langsung menusuk atau menikam ke bahu korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka di bahu kiri sebelah atas. Tersangka mengaku menikam korban karena kesal dengan komentar korban yang dinilai memojokkannya. Lebih kurang jam 3 atau enggak. Pertama saya ketemu Bang, dia kan kejar adik saya Bang. Dicekik juga. Maksudnya? Mau dipukul Bang. Adikmu ini cewek perempuan? Cowok Bang. Cowok? Ya. Terus? Dia kejar, lalu adik saya ke kos saya pas malam harinya, lebih kurang jam 1 malam Bang. Siapa nama adikmu? Angga Bang. Angga. Terus? Dia minta tolong mau minta ambilin motornya yang ketinggalan karena dikejar sama si korban ini Bang. Alasan kamu tusuk korban itu karena apa? Kesal Bang, saya diancam mulai dari Polda sampai dia ngikutin saya ke kos Bang. Belum tahu sampai saat ini Bang. Atas ulahnya, pemuda 25 tahun itu dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari kota Mataram. Kami dari Satres Narkoba Polresta Mataram. Seorang pemuda berinisial MK asal Kelurahan Sayang-Sayang diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di Kecamatan Gunung Sari. Tersangka ditangkap di pinggir jalan menuju perumahan desa Mekarsari, diduga sedang menunggu pembeli. Dari tangan tersangka, polisi menyita paket sabu-sabu seberat 27,94 gram, ponsel dan uang tunai jutaan rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi warga yang curiga dengan ulahnya kerap warawiri di lingkungan perumahan diduga hendak bertransaksi narkotika. MK umur 32 tahun. Dari informasi yang kami dapat setelah melakukan interogasi bahwa yang bersangkutan mengaku ada menitipkan barang narkotika berupa sabu-sabu kepada temannya inisialnya S, laki-laki umurnya 42 tahun, alamatnya lingkungan Gandor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, namun ngekos berdomisili di wilayah Gebang Baru. Tersangka mengaku menjual narkotika karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Saya tujuan ke sana
mau konsumsi barang tersebut. Mau konsumsi apa mau jual barang? Mau konsumsi barang tersebut sama si cewek, sama si wanita itu. Terus waktu kamu ditangkap, barang berapa banyak yang kamu titip? Sebesar 5 paket, sisa dari penjualannya itu 22. 1 bulan. Atas ulahnya, pemuda 33 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Kamaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari kota Mataram. Tak hanya kaya dengan destinasi laut dan pegunungan, Pulau Lombok juga banyak menyediakan pilihan wisata di kawasan hutan yang masih alami. Seperti di wisata alam Sela Ai di Desa Ai Beri, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah yang menawarkan pemandangan alam yang cantik. Di sini, para pengunjung dapat berkemah di tepi sungai alami dengan pemandangan hutan alam dan air jernih mengalir sepanjang tahun. Jauh dari polusi udara dan hingar-bingar perkotaan, kawasan ini sangat cocok untuk menghilangkan penat dari rutinitas. Bagi pengunjung yang suka tantangan, pengunjung juga dapat menikmati bermain river tubing di aliran sungai sejauh 3 km dengan peralatan yang masih sederhana. Aliran air yang tidak terlalu deras dengan jalur sungai yang tidak banyak bebatuan besar membuat permainan river tubing aman untuk anak-anak maupun orang dewasa. Seru dan airnya juga bersih, jernih, segar. Dan untuk keamanan aman di sini. Batu-batu juga nggak terlalu besar untuk main air. Baru pertama ini Bang, coba. Iya, baru pertama. Dan memicu adrenalin juga Bang ya? Iya, baru tahu saya di Lombok ada kayak gini juga. Untuk menikmati keseruan camping ground di kawasan ini, pengunjung bisa membayar retribusi sebesar Rp5.000 saja per orang. Sementara untuk bermain river tubing, pengunjung dikenai sewa ban mulai Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk orang dewasa. Selain river tubing juga di sini ada menjadi destinasi wisata kami. Ada juga camping ground di sini sudah kami sediakan. Ada juga river tubing. Dan juga ada juga pemandangan seperti batu yang ada di tengah-tengah. Selain berharap menjadi destinasi yang ramai dikunjungi, pengelola juga berharap pemerintah daerah juga memberi dukungan promosi dan pengembangan kawasan demi meningkatkan ekonomi warga sekitar. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.